وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Untuk menjelaskan kepada manusia kecuali Rasul tersebut merupakan bagian dari kaumnya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya tidaklah Allah mengutus seorang Rasul untuk berdakwah kecuali dari kaum tersebut. Yang demikian agar dakwah tersebut mudah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, dari sini agar penyampaian yang akan kita sampaikan pada malam ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena jujur, mungkin selama saya tinggal di Pucang Adi, saya baru pertama kali ini sholat di sini. Nama saya Fadilah Zaki Pradana. Saya mahasiswa semester pertama, alhamdulillah, di Universitas Islam Madinah. Insya Allah saya akan melanjutkan studi saya di akhir bulan Zulhijjah nanti. Jadi setelah selesai bulan Zulhijjah nanti, insya Allah saya berharap doa dari bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu sekalian untuk memudahkan perjalanan saya melanjutkan pembelajaran di Madinah nanti. Saya mulai belajar agama di tahun 2015, tepatnya di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad. Di sana saya belajar bahasa Arab dan landasan-landasan pertama dalam agama selama kurang lebih 5 tahun. Jadi di sana emang SMA-nya 5 tahun, Pak. Pertamanya persiapan bahasa, 3 tahun SMA yang kemudian dilanjutkan dengan mengajar. Baru setelah itu saya melanjutkan pembelajaran saya di Cianjur. Saya kuliah di sana di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Cianjur selama 1 semester. Kemudian alhamdulillah muncul nama-nama mahasiswa yang diterima untuk belajar di Madinah. Nah, kemudian saya lepas. Kemudian saya pulang untuk berangkat ke sana nanti. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Hari Raya Idul Adha, ada sesuatu yang sebenarnya tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin pada saat ini. Mungkin kalau kita bertanya-tanya, sebenarnya dari 2 hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin, Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri, mana yang lebih utama? Tentu keduanya memiliki keutamaan yang besar. Akan tapi ketika kita membicarakan mana yang lebih utama, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya di dalam agama Islam tidak ada kebaikan yang letaknya di akhir kecuali kebaikan itu merupakan memiliki keutamaan yang besar. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menutup utusan Rasul yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling baik dan juga Rasul serta nabinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kitab panduan yang Allah turunkan bagi manusia untuk terakhir kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an
sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Dan memang seperti itu fitrahnya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada bagaimana penutupannya. Nah, maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di akhir bulan tahun Hijriah kali ini, bukan kali ini, setiap akhir tahun Hijriah, yaitu di bulan Dzulhijjah, ada sebuah perayaan yang dinamakan Hari Raya Idul Adha. Akan tapi sayang sekali, banyak kaum muslimin yang justru tidak mengetahui betapa agungnya hari Raya Idul Adha ini, terkhusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr." Kata Rasulullah, tidaklah suatu amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar kecintaannya, melainkan amalan soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu di hari-hari di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, bahkan amalan jihad wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah SAW, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan kalah pahalanya dengan amalan soleh yang dilakukan di hari raya ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali jihad yang dilakukan oleh seorang dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dari semua itu suatu apapun. Dengan kata lain, kecuali pahala orang yang syahid. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membicarakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pembahasan kita tidak akan terluput dari ibadah yang ditutup di hari akhirnya, yaitu menyembelih hewan kurban. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah menyembelih kurban adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan ibadah ini tidak hanya dimiliki oleh umat Islam. Semua umat-umat memiliki jenis ibadah ini, yaitu menyembelih hewan kurban. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat kita jadikan, kita wajibkan baginya ibadah menyembelih. Mansak itu artinya menyembelih, yaitu berhari raya kurban. Ja'alna mansakan, untuk apa? Liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka umat-umat tersebut menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Dari sini kita tahu bahwasanya ibadah kurban bukan hanya dimiliki oleh umat Islam, akan tapi setiap umat. Dalam kasus yang lain,
Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah dua anak Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang dua anak Nabi Adam. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika salah satu dari anak Nabi Adam ini menyembelih kurban, yang satu diterima, yang satu tidak. Dari sini kita tahu bahwasanya kurban itu adalah ibadah yang dimiliki oleh setiap umat dari sejak Nabi Adam. Kemudian keutamaan yang lain adalah ibadah kurban merupakan bentuk dari ungkapkan rasa syukur yang dimiliki oleh seorang hamba yang muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu semacam telaga, sungai di surga. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu wahai Muhammad, karena kami telah menganugerahkan kepadamu sebuah telaga di surga, maka sholatlah, fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah dan berkurbanlah. Dari sini kita tahu keutamaan ibadah menyembelih dari dua sisi. Pertama, dalam ayat ini ibadah kurban disandingkan langsung dengan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian yang kedua, dari sisi yang kedua, ibadah kurban merupakan bentuk syukur, bukti dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau misalnya kita berterima kasih, itu kan harus ada buktinya. Kalau misalnya kita diberi sesuatu oleh seseorang, terus kita tidak mengucapkan apa-apa, diam aja, terus kita meninggalkan orang tersebut, tentu orang tersebut akan merasa terganggu, bahkan mungkin merasa tersakiti. Mungkin kalau bukti terima kasih yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita mengucapkan terima kasih. Diberi sesuatu oleh seseorang, kita buktikan rasa terima kasih kita dengan mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harus kita buktikan. Akan tapi bagaimana caranya? Apakah sama dengan rasa terima kasih yang kita ucapkan kepada orang lain? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Rasa syukur yang harus kita buktikan terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu diwujudkan dengan 3 hal. Yang pertama dari hati, yang kedua dari lisan, yang ketiga dari perbuatan. Ketika ia sudah meyakini dengan hati, maka dia harus merealisasikannya dengan ucapan. Dengan ucapan alhamdulillah. Ketika dia sudah merealisasikannya dengan lisan, maka dia juga tidak cukup sampai di situ. Agar rasa terima kasih yang kita wujudkan sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, maka harus kita wujudkan pula dengan perbuatan. Nah, salah satu perbuatan yang menunjukkan bukti syukur adalah berkurban bagi yang mampu. Maka kata para ulama, berkurban itu ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu.
berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW ketika ia bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ia memiliki kelapangan dalam rezekinya akan tapi ia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati musola kami. Ini seperti sebuah ancaman. Ya, walaupun akan tapi memang diperselisihkan apa hukum berkurban bagi orang yang mampu. Akan tapi kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha untuk mewujudkan rasa syukur kita semaksimal mungkin. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, kalau misalnya ada orang memberikan kita sesuatu, akan tapi tidak kita apresiasikan dengan apapun, tentu orang itu akan tersakiti. Maka bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama daripada itu? Hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang berkurban di hari raya, tentu ada salah satu nabi yang tidak mungkin lepas pembicaraannya dalam hal ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akan tapi di sini ada suatu hal yang ingin saya tekankan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya, sehingga harus dilakukan oleh setiap umat Islam setiap tahunnya hingga akhir zaman nanti. Keistimewaan apa yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang sangat mulia, salah satu dari ulul azmi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ceritanya sangat menarik, kesabarannya sangat luar biasa. Bahkan di sini kami ingin menyebutkan beberapa keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Nabi Ibrahim yang telah menunaikan janjinya. Kata para ulama, maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam imtasala jami'a ma umira bih wa taraka jami'a ma naha anhu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang melakukan semua perintah yang Allah perintahkan kepadanya, dan orang yang meninggalkan seluruh apa yang Allah larang padanya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah, kemudian Nabi Ibrahim menyelesaikannya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim itu orangnya dermawan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, telah datangkah kepadamu
kisah tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Jadi tamu-tamu ini sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir adalah sekelompok malaikat yang menjelma sebagai manusia. Ketika ia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwasanya mereka adalah manusia, bahwasanya mereka adalah malaikat. Saking sempurnanya mereka menjelma sebagai manusia. Maka kata Nabi Ibrahim, qalu salaman, salamun qaumun munkarun. Malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, keselamatan semoga tercurahkan kepada suatu kaum yang tidak saya kenal. Tidak saya kenal. Akan tetapi, walaupun Nabi Ibrahim tidak mengenali tamu-tamu yang datang kepada beliau, apa yang dilakukan Ibrahim? Tentu memuliakannya, karena mereka merupakan sebuah tamu, walaupun tidak dikenali. Kata Allah Subhanahu wa taala, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika datang tamu-tamu tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim menyambutnya dengan berdiam-diam datang keluarganya, kemudian mempersembahkan apa? Faja'a bi'ijlin samin. Mempersembahkan sapi yang gemuk dalam rangka memuliakan tamu yang belum ia ketahui. Bayangkan, begitu dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, faqala ala ta'kulun, tentu mereka tidak makan karena mereka malaikat. Dari sini kita tahu bahwasanya begitu dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga ia mau menjamu tamu yang tidak ia kenali. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya 2 nabi yang memiliki predikat ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang kedua adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga pernah memuji Nabi Ibrahim ketika Rasulullah ingin menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha ittakhadha khalilan, Inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau saja seandainya Allah mengizinkanku untuk menjadikan salah satu dari umatku menjadi kekasihku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala memuji tentang Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin." Dan kami berikan kepada Ibrahim penyebutan yang baik di dunia. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang diakui oleh semua umat. Semua umat mengidolakan Nabi Ibrahim. Yahudi bahkan Nasrani, Yahudi mengakui bahwasanya dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kaum Nasrani juga mengaku bahwasanya dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Akan tapi Allah bantah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan
walakin kana hanifa muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, akan tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang muslim, seorang yang selalu condong kepada tauhid dan seorang yang muslim. Kemudian ada salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan seorang nabi yang hidup di mana di zaman itu tidak ada orang yang bertauhid kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memiliki fitrah tauhid sejak kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sungguh kita telah berikan kepada Ibrahim alaihissalam fitrah tauhid sejak ia kecil. Karena itu ia melakukan pekerjaan dakwah sejak ia remaja. Ketika ia mendakwahi bapaknya dan kaumnya, itu dimulai sejak ia remaja. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Apa patung-patung yang kalian semua beribadah kepadanya ini?" Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Maka mereka berkata, sungguhnya kita mendapati nenek moyang kami dulu seperti ini. Nah, ini. Jadi kata para ulama, salah satu yang menyebabkan sulitnya masyarakat menerima kebenaran adalah tradisi yang buruk. Dan ini sudah sejak dulu. Kaum Nabi Ibrahim pun demikian. Mereka berkata, mereka tidak memiliki hujah. Hujah yang mereka miliki adalah hanyalah wajadna aba'ana laha abidin. Kita mendapati nenek moyang kami dahulunya seperti itu. Dan ini pula hujah yang dipakai di kaum musyrikin pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, pada saat itu dia masih remaja. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Dengan beraninya, dengan satu-satunya orang yang bertauhid pada zaman itu, dia berkata kepada kaumnya dan juga ayahnya, sungguhnya kalian, ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian berada pada dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Lihat bagaimana berani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah menegakkan tauhid. Kita misalnya ya, atau mungkin saya pribadi ketika dikatakan kamu sesat, masih mending. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu, ayahmu, nenek moyangmu sampai dahulunya itu sesat yang nyata. Bayangkan. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kemudian kaumnya kaget dan berkata, "Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin?" Ente ini serius apa bercanda? Kata kaumnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin." Sekali-kali tidak. Sungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku terhadap hal itu merupakan saksi. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wa tallahi la aqidanna asma'akum ba'da an tuwallu mudbirin." Jadi
Dalam surat yang lain, ini surat Al-Anbiya, tidak diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim setelah mengatakan itu, dia akan berbuat makar kepada kaumnya, akan buat tipu daya dan membuktikan bahwasanya siapa sebenarnya Tuhan itu. Kaumnya ini memiliki sebuah ritual, ya, ritual yang dilakukan di luar tempatnya. Jadi kayak seperti semacam hari raya yang mereka lakukan di luar kampungnya. Nah, ketika hari raya tersebut, Nabi Ibrahim berkata, "Tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Sungguh aku akan memberikan tipu daya terhadap patung-patung mereka setelah mereka pergi. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu semua, kecuali meninggalkan satu yang besar. Sebagai apa? Sebagai tipu daya yang Nabi Ibrahim lakukan untuk membuktikan bahwasanya patung-patung ini tidak memberikan manfaat ataupun mudarat. Lalu setelah kaumnya pulang dari perayaan hari raya mereka dan mendapati patung-patungnya telah dihancurkan, mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang melakukan ini? Sungguh ia telah melakukan suatu kedoliman. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, yang melakukan ini adalah seorang pemuda fatan. Bayangkan, berarti Ibrahim ketika mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, kepada ayahnya, itu pada usia muda. Ini adalah sikap yang sangat jarang kita temui di zaman saat ini, di mana zaman sekarang pendakwah rata-rata yang sudah berumur. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya berdakwah itu tidak mengenal umur dan tidak perlu malu atas apa yang walaupun semua orang tidak menyetujui, akan tapi itu merupakan sebuah kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita tidak perlu malu. Itulah keutamaan-keutamaan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dengan keutamaan-keutamaan tersebut Allah abadikan pengorbanan yang ia lakukan kepada putranya Nabi Ismail, yang kemudian selalu dan senantiasa dirayakan oleh kaum muslimin setiap saatnya di akhir tahun Hijriyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, maka silahkan ditanyakan. Jika tidak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.